Lebaran itu identik dengan makanan-makanan yang enak kan gitu ya. Benar. Yang tadinya nggak ada makanan, Diada-adain. ya diada-adain. Iya, Nah, daging ya. kalau kalau kita udah berumah tangga, walaupun hanya setengah kilo, Iya. kalau bisa tuh mau masuk ke bulan Ramadan, Iya. itu beli daging katanya Bang. Nah. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya budaya. Begitu. Tapi kalau secara hikmah, banyak juga Bang emang sebenarnya Ada benar hikmahnya, juga. ada Orang tua hikmahnya. ngajarin seperti itu ya. Artinya tuh kalau menurut saya itu terlalu sempit sebenarnya Bang ya. Begitu. Nah, sebab manusia diciptakan itu kan dengan akal pikirannya mengembangkan budaya. Budaya. Kalau semuanya bid'ah, kita naik motor, naik mobil juga bid'ah Bang ya. Zaman Nabi nggak ada. Benar. Kita disuruh naik onta, kan Iya, gitu. benar. Itu salah satunya Bang. Sesuatu puasa ini adalah merupakan sesuatu yang harus dilatih sebenarnya Bang ya. Iya. Nah, orang yang tidak terbiasa berpuasa, Iya. nah ketika di usia tua atau di usia lanjut, dia Tuanya baru jangan ke saya, Pak Ustaz. jangan ke sono Kesono, kayaknya. iya. Nah, enggak kalau sono mah orang tua semua. Orang Bang. tua semua ya. Kita nggak enak nunjuk-nunjuk orang tua kan gitu ya. Maaf ya orang tua. Iya, Kan maaf. gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam ini ada penontonnya Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Balik lagi di Podkartar, podcastnya warga sekitar. Di edisi spesial Ramadan, Pak Ustadz. Udah malam ketiga nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Cepat banget Pak Ustadz ya. Bener Perasaan Bang. baru kemarin ya Pak Ustadz. Iya, pernah kemarin baru malam kedua, kan udah malam ketiga. Udah malam ketiga. Iya. Cepet banget Pak Ustadz. Iya. Langsung aja nih Pak Ustadz. Iya. Ini kita temanya Ramadan dulu versus sekarang, Pak Ustadz. Apakah ada perbedaan yang signifikan mengenai Ramadan zaman dulu sama Ramadan zaman sekarang nih, Pak Ustadz? Ya, baiklah para pemirsa Ya. dan juga para follower kita ya Bang. Iya. Nah, apalagi ini bulan penuh berkah ya Bang ya. Benar. Penuh Ampunan, penuh keberkahan. ampunan. Apabila kita berbuat sesuatu kebaikan, itu kan ganjarannya berlipat ganda. Benar. Nah, untuk di channel kita Ya. ya untuk yang mengetahui, yang mengikuti. Iya. Nah, minta di like dan di komen teman. Oh iya. Di share juga. Nah, Iya. di share juga. Benar Pak Silahkan Ustadz. itu Terima kasih Pak Ustadz. sebagai Terima kasih. sebuah langkah amal kan Benar, gitu Bang ya. benar. Nah, Gratis ya itu kan ya. gratis kan gitu ya. Iya. Nah, terima kasih atas kebaikan semuanya kan Iya, Bang ya. betul. Nah, sebenarnya Ramadan itu versi yang lama dan yang baru itu tidak ada ubahnya Bang. Oh, nggak ada bedanya. Sebab kalau kita melihat sejarah tentang puasa Ramadan, nah ini kan puasa Ramadan ini diwajibkan ketika tahun kedua Hijriah. Nah, artinya ketika Nabi sudah berada di Madinah. Nah, kalau secara tahun kenabian, Nabi itu sudah sekitar 14 tahun menjadi Nabi. Nah, jadi 14 tahun menjadi Nabi, turunlah ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183 ini itu turun pada bulan Sa'ban. Nah, kemudian pada tanggal 1 Ramadannya, nah beberapa hari setelah turun ayat ini, nah mulailah diwajibkan puasa. Nah, sebenarnya yang mengubah pengertian ataupun yang tentang Ramadan versi lama, versi baru itu hanya budaya sebenarnya. Nah, artinya budaya-budaya, kalau malah budaya yang sekarang kan Lebaran itu identik dengan makanan-makanan yang enak kan gitu ya. Benar. Yang tadinya nggak ada makanan, diada-adain. Ya, diada-adain. Iya, Nah, daging ya. Nah, kalau bulan-bulan lain kita susah nyari kolang-kaling, timun suri, sirup. Nah, berhubung bulan Ramadan itu ada gitu ada Bang. Semua ada semuanya. Ada lengkap dah pokoknya. Iya, segala kolak juga. Cincau Iya. Cincau segala macam Bang ya. benar. Nah, itulah lengkap. Itu sebenarnya pengembangan budaya sebenarnya Bang. Oh, gitu. Iya, budaya. Kalau dulu mah nggak ada berarti ya? Dulu mah nggak ada Bang. Kan Cuma Nabi aja paling air putih sama kurma paling ya? Betul. Sebab gini, kalau jadi nilai-nilai Ramadannya sih tidak akan pernah berubah. Nah, jadi bagaimana orang mengartikan dan juga
tingkah laku dalam menghadapi bulan Ramadannya itulah yang berubah. Nah, itu tadi Bang ya. Iya, iya. Jadi biasanya semakin tinggi tingkat ekonomi, tingkat sosial seseorang. Nah, itu biasanya semakin mewah kan gitu Bang ya. Iya, Menu-menu yang disajikan. bener, Nah, semakin seperti itu. lengkap gitu ya Mm-mm. Pak Ustadz ya. Betul. Iya, 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 iya. Nah, kalau dari kebudayaan mempengaruhi nggak sih Pak? Kayak kebudayaan di Jawa, di Sunda, di mana gitu mempengaruhi nggak tuh Ramadan itu? Pasti Bang. Hmm. Pasti. Jadi masing-masing setiap daerah atau setiap wilayah Ya. itu mempunyai karakter dan budaya Iya, sendiri-sendiri. iya, iya. Nah, jadi kalau budaya di Jawa contohnya Bang ya, Ya. seperti ini, ada kirab, ada segala pawai Pawai, umpamanya. iya. Nah, dan sebagainya. Nah, kalau di Sunda biasanya orang rame-rame munggahan, Munggahan. silaturahmi. Nah, itu bisa dan ada juga yang kalau memasuki bulan Ramadan bikin ketupat. Nah, kan gitu ya. Nyemur daging, Nyemur daging, atau bener. ngerendang kan Rendang, gitu ya. bener, bener. Malah ada kata pepatah orang tua dulu Bang ya. Ah, Kalau kita udah berumah tangga, walaupun hanya setengah kilo, Iya. kalau bisa tuh mau masuki bulan Ramadan, Iya, iya. itu beli daging katanya Bang. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya budaya. Begitu. Tapi kalau secara hikmah, banyak juga Bang emang sebenarnya Ada benar hikmahnya, juga. ada Orang hikmahnya. tua ngajarin seperti itu ya. Artinya supaya kita punya semangat. Nah, Ramadan itu makanan juga enak kan gitu Bang iya, ya. iya, iya. Nah, seperti itu Bang. Oh begitu Pak Ustadz. Kalau di zaman Nabi sendiri Pak Ustadz, kalau biasanya tuh ada nggak di zaman Nabi kayak zaman-zaman sekarang nih kan ada yang tahlilan, munggahan, apa segala macam gitu. Kalau di zaman Nabi ada nggak tuh dulu kayak gitu? Nah, kalau di zaman Nabi itu ya tidak ada, Bang. Oh nggak ada ya? Tidak ada. Nah, jadi sebenarnya pada zaman Nabi, nah jadi bisa kita hitung sebenarnya, Bang. Jadi Nabi setelah turun ayat ini itu kan 14 tahun setelah Nabi menjadi nabi ya, setelah diangkat menjadi nabi kenabiannya. kan gitu ya 14 tahun. Nabi itu kan berdakwah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Madinah. Nah, artinya boleh dibilang kalau sisa waktu itu sekitar 8 tahun, Bang. 8 tahun. Nah, jadi setelah 8 tahun menerima ayat ini, itu Nabi wafat, kan gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi budaya-budaya itu terus sebenarnya Bang dikaji gitu ya, dikembangkan oleh para sahabat, oleh para tabiin, tabiin dan terusnya. Nah, selagi itu budaya-budaya yang baik, nah itu ya tidak apa-apa. Oh begitu. Nah, makanya tuh banyak orang juga yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, segala ini enggak boleh, itu enggak boleh. Nah, itu kalau menurut saya itu terlalu sempit sebenarnya Bang ya. Oh, begitu, Nah, sebab manusia diciptakan itu kan dengan akal pikirannya mengembangkan budaya. Budaya. Kalau semuanya bid'ah, kita naik motor, naik mobil juga bid'ah Bang ya. Zaman Nabi nggak ada. Benar. Kita disuruh naik onta, kan iya, gitu. benar, Itu salah satunya Bang. Nah, kalau dari segi teknologi nih Pak Ustadz, nah, ada nggak kira-kira singgungannya atau apa namanya sambungannya dengan Ramadan Pak Ustadz? Kayak misalkan sekarang lewat media sosial atau gimana gitu, ya gimana tuh Pak Ustadz? Nah jadi Ramadan yang sekarang kan penetapan bulan Ramadan itu juga tidak artinya membutuhkan teknologi Bang ya. Kalau zaman sekarang kita lihat ada teropong. Benar, kayak kemarin tuh yang apa rapat sidang isbat. Nah, sidang isbat. Ternyata berbeda. Nah, itu. Nah, tapi jadi memang sebenarnya itu penetapan setiap bulan, tapi berhubung bulan Ramadan dan 1 Syawal adalah merupakan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim seluruh dunia. Makanya di seluruh dunia, di semua negara itu mengadakan rapat hilal, ada yang mengatakan rapat ru'yat kan gitu Bang ya. Nah, untuk melihat hilal, melihat bulan. Nah, jadi sebab apa? Sebab ini adalah perintah Nabi. Jadi kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Nah, jadi berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah. Artinya berbuka ini berlebaran lah, kan gitu. Udah cukup puasa.
itu pun dengan melihat bulan. Artinya ketika bulan ada, tampil itu berarti sudah masuk bulan. Nah, seperti itu, Bang. Iya, iya. Nah, jadi itu kan juga ada hubungannya dengan teknologi ya. Benar. Berarti Nah, pengaruhnya besar juga ya. pengaruhnya besar, Bang. Nah, kalau kita lihat semarak Ramadan dengan hubungannya dengan teknologi itu luar biasa, Bang. Jadi peranan teknologi terhadap syiar agama itu sangat luar biasa. Nah, jadi membuat orang lebih mudah, lebih lebih praktis, lebih murah kan gitu ya, lebih cepat dan sebagainya. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau di zaman Nabi sendiri tuh, ada nggak seperti itu juga, Pak Ustadz? Nah, perbedaan waktu apa namanya penentuan satu Ramadan ya? Ada perbedaan nggak iya. di zaman Nabi sendiri? Nah, jadi kalau pada zaman Nabi ya tentu Nabi kan adalah merupakan sosok pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Nah, makanya Nabi itu adalah ketika pada zaman Nabi sih semuanya mengikuti Nabi. Nabi dengan segala keilmuannya, dengan segala kesuciannya kalau gitu, Bang ya. Nah, tentu tidak pernah ada perbedaan nggak pernah. kalau pada zaman Nabi kan gitu. Sebab Nabi itu dengan segala keilmuan lah kita tidak bisa membayangkan lah keilmuan Nabi gitu, Bang ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, Mungkin tapi dia mah langsung kali dibisikin sama Allah ya. nah, langsung. Nah, itu kan makanya Nabi sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi kan gitu ya. Nah, berarti kalau Nabi sudah menyuruh puasa tanggal 1 Ramadan, nah itu berarti Nabi sudah melihat bulan. Kan gitu ya. Nah, kan begini, Bang ya. Ramadan itu kenapa sih dinamain bulan Ramadan? Nah, sebab Ramadan itu artinya membakar. Nah, jadi biasanya pada zaman Nabi itu bulan Ramadan itu musim kemarau, Bang, musim panas. Musim panas. Nah, jadi dan bukan hanya Arab sebagai negara yang secara umum cuacanya panas gitu, Bang ya. Tapi memang kalau bulan Ramadan itu lebih panas dari biasanya. Gitu. Nah, jadi pengertiannya bahwasanya Ramadan ini juga nanti bisa diartikan lebih luas bahwasanya dengan pada bulan Ramadan tadi dosa-dosa kita supaya dibakar, Bang. Bukan cuma lemak berarti. Bukan hanya lemak, jadi nafsu kan gitu ya, emosi dan sebagainya itu supaya dibakar. Nah, supaya kalau dibakar kan habis tuh, Bang ya. Nah, itu, Bang, Abang pernah kan ya umpamanya nih sampah segunung. Nah, Abang nyapu depan rumah umpamanya. Nah, itu sampahnya kelayangnya atau kotorannya itu banyak numpuk. Ketika dibakar, nah kalau Abang kumpulin abunya, seplastik juga enggak, Bang. Nah, itulah. Nah, malah dia kalau kena air malah hilang. Nah, sebenarnya secara filosofi seperti itulah. Jadi dosa kita yang begitu banyak, numpuk kan begitu ya. Nah, ketika Ramadan hilang. Nah, supaya dibakar pada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan hilang. Jadi kembali suci lagi. Makanya kan supaya kita di antara hikmah puasa, hikmah taraweh dan sebagainya, makanya supaya kita kawaladat suumuh, artinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Jadi kita kayak bayi lagi, Bang. Kayak bayi lagi. Ya, Abang kayak bayi lagi. Jadi baby face. Baby face. Gitu. Makanya kan gini, ada balita. Kalau menurut Abang balita tuh bayi di bawah 5 tahun ya. Tapi sekarang kan ada balita itu jadi di bawah 50 tahun, Bang. Balita juga. Balita juga, benar. Iya, gitu. Nah, kalau perbedaan itu sendiri lahir berarti setelah Nabi wafat dong ya? Mungkin ketika zamannya Khalifah, siapa tuh Pak Ustadz? Iya, nah, jadi gini. Dari perbedaan penentuan itu sendiri. Nah, jadi setelah itu hampir nggak ada perbedaan sih, Bang. Sebab dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, kita tentu patokannya Al-Quran dan hadis, itu sumber utama, Bang ya. Nah, tapi kan yang menjadi sumber hukum umat Islam bukan hanya itu saja. Jadi yang pertama memang Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, untuk selanjutnya ada ijma. Nah, ijma itu adalah kan merupakan suatu kesepakatan para ulama. Nah, itu di dalamnya ada ijma sahabat, kan gitu ya. Setelah itu ada ijma tabiin itu para ulama-ulama, Bang ya. Nah,
untuk selanjutnya yang keempat artinya sumber hukum umat Islam yaitu kias, dikiaskan. Nah, jadi selagi itu sesuatu kegiatan ada sumbernya, baik dari Al-Quran. Apabila di Al-Quran tidak diketemukan, mungkin ada di hadis. Nah, apabila di hadis tidak ada, nah itu ada di ijma umpamanya, ada di ijma atau ijtihad para ulama. Nah, dan selanjutnya kias. Kias pun itu berdasarkan ya tentu ulama bang ya, yang juga mengkiaskan. Jadi orang-orang awam kayak kita nggak bisa mengkiaskan bang. Kita kiasin walau kita bisa salah semua kan begitu ya. Nah itu sumber umat Islam. Jadi itu untuk meminimalisir perbedaan-perbedaan. Tapi walaupun ada perbedaan, umpamanya si A memakai ulama A, yang si B memakai ulama yang B, yang dan selanjutnya, selagi masih ada referensinya, sumbernya. Nah itu tidak apa-apa bang. Nah makanya kan al-ikhtilafu rahmatun. Jadi perbedaan itu adalah merupakan anugerah. Gitu ya, anugerah. Sebab manusia itu kan diciptakan ya berpikir, berakal untuk menciptakan kebudayaan. Gitu bang. Siap Pak Ustadz. Berarti tidak ada yang salah berarti untuk keduanya ya dari perbedaan itu sendiri ya. Ada yang benar sama bener banget mungkin ya Pak Ustadz ya? Betul, jadi dalam konsep menjalankan ke peribadatan, itu kita memang harus mempunyai referensi bang. Makanya kan diantara ulama, contoh fikih bang ya, nah kita bermadzhab kepada fikih mana nih contohnya bang ya, ada mazhab Imam Hanafi, ada mazhab Imam Hambali, ada Syafi'i, kan gitu ya, ada Maliki. Nah itu semuanya, kan merupakan ulama-ulama mujtahid. Nah, terutama dalam bidang fikih. Nah, itu boleh. Oh, gue mau Syafi'i, ya nggak apa-apa. Kita belajar tentang fikih-fikihnya Imam Syafi'i. Nah, contoh kalau kita sholatnya, berwudunya, kegiatan berwudunya, sholatnya, kan gitu ya. Nah, terus amalan-amalan yang lainnya juga, jangan dipilihin yang enak-enaknya aja tapinya bang. Nah, kalau yang dipingitin dia menyeberang-nyeberang para ulama mujtahid, nah itu yang tidak diperbolehkan. Gitu. Jangan bikin mazhab sendiri lah ya. Nah, itu. Mazhab siapa itu makanya gitu. Nah, mazhab Pak Ustadz Rohmat. Nggak boleh tuh Pak Ustadz ya. Nggak boleh bang. Kalau ada nggak kira-kira yang tidak kita lakukan di Ramadan sekarang versus Ramadan yang dulu Pak Ustadz? Ada nggak kira-kira? Jadi gini, jadi masing-masing orang itu kan terkadang mempunyai target-target tertentu bang ya, di dalam menentukan kegiatan apa sih yang bisa dia lakukan pada bulan Ramadan ini. Nah, selagi target-target itu biasanya kan seharusnya target itu meningkat gitu bang ya, sebab itu sebagai amalan-amalan puasa. Nah puasa juga kan memang ada tobakohnya ataupun tingkatan-tingkatannya. Nah mulai dari puasa awam, ada puasa khos kan gitu, ada yang super khusus atau khawasil khawas kan gitu ya. Nah jadi tingkatan-tingkatan itu tentu akan berpengaruh kepada jati diri seseorang sebenarnya bang. Nah jadi selagi kita gue mau Ramadan, ada juga bang karena orang yang benci dengan datangnya bulan Ramadan. Siapa itu? Nah dengan datangnya bulan Ramadan karena dia merasa waduh gue susah kalau siang nggak bisa makan, nggak bisa minum, merasa malah jadi tersiksa kan gitu ya. Ada bang ya. Nah mudah-mudahan itu sudah tidak ada lagi gitu ya, kita kurangi. Sebab dari dalam hadis kan man pariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Siapa yang senang saja masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan baginya api neraka. Nah itu baru senang. Senang artinya kan senang ya gembira. Nah berarti kalau gembira mempersiapkan dirinya bagaimana untuk menyambut sebaik-baiknya kan gitu bang ya, melakukan kegiatan-kegiatan maksimal di bulan Ramadan. Contoh kita kalau senang nih bang di rumah contohnya ya. Nah tentu kan berhubung kita gembira atau kita ingin menggembirakan orang yang di rumah kita, tentu kita berusaha maksimal. Nah, contoh di rumah kita belum punya TV nih bang ya. Wah,
waduh, ini di rumah gimana mau senang, Iya, TV iya. nggak ada, TV anak nggak ada. jadi nganggur kan begitu Iya, ya, iya, iya. nggak ada hiburan. Nah, kita beliin TV, Beliin TV. kita rumah nih nggak ada meja, kita Iya. beliin meja Iya. supaya enak kita makan, duduk segala macam. Iya. Nah, itu artinya kita senang di rumah. Hmm. Nah, apalagi senangnya terhadap Ramadan. Ramadan, Nah, berarti kan bagaimana memanfaatkan Ramadan ini, Hmm. ya puasanya, sholat tarawehnya, Iya, iya, nah itikafnya mungkin kan begitu Bang ya, membaca Kayak di Al-Qur'annya. belakang kita nih sekarang. Nah, kayak di belakang kita Iya, alhamdulillah nih Bang ya. alhamdulillah. Nah, kita dengar lantunan-lantunan ayat Ah, Al-Qur'an ya. ah, Nah, sebab membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan itu pahalanya memang berlipat-lipat lagi Bang. Iya, iya. Nah, itu amalan yang utama sebenarnya membaca Al-Qur'an itu. Siap-siap Pak Ustadz. Nah, kalau dari tantangan sendiri yang paling besar menurut Pak Ustadz di Ramadan saat ini apa kira-kira Pak Ustadz? Ya, sebenarnya tantangan yang ada di dalam bulan Ramadan itu datang dari diri kita sendiri, Bang. Nah, jadi memang setiap orang itu merasa apakah Ramadan ini menjadi beban? Ya. Apakah Ramadan ini menjadi suatu kebutuhan? Kan gitu ya. Nah, jadi kalau Ramadan ini menjadi beban, ya tentu itu tantangannya semakin berat, Bang ya. Nah, makanya bagaimana kita menghadapi ataupun menyambut Ramadan ini dengan happy, kan gitu Bang ya. Iya, iya. Nah, jadi menyambut dengan rasa riang gembira. Hmm. Nah, kalau dari yang gembira, berarti kita apapun yang kita lakukan pada bulan Ramadan, temen ngajak terawih, ayo gembira, kan gitu ya. iya. Temen ngajak buka bersama, Ayo. gembira. Iya. Temen ada yang ngasih amplop, gembira kan gitu. Itu seneng banget pasti. Ya, pastinya gembira kan gitu Tapi ya. ya jangan amplopnya doang, ada isinya juga Pak Ustadz. Iya Bang, gitu kalau amplopnya doang kita kesal juga kan. Nah itu, kadang temen minta nomor rekening udah gembira Wah, kita. iya. Nah Mau ngapain nih kira-kira ya? iya kan gitu. Nah jadi, hal-hal yang semacam itu, nah itu jadi berangkat dari diri kita sendiri sebenarnya Bang. Nah biasa tantangan itu dari orang yang terdekat sebenarnya Bang. Ya. Nah contoh kalau suami istri, Ya. nah kalau suami istri yang kurang sepadan atau kurang harmonis, nah bisa jadi tantangannya dari orang yang terdekat kita sebenarnya yang paling Bang ya. deket lah ya. Orang yang terdekat. Nah bagaimana? Makanya kan apabila kita ingin merasa senang, merasa gembira, itu bagaimana kita menciptakan rumah itu sebagai surga kita, kan gitu ya. Makanya kan diajarkan oleh Nabi, baiti janati, Iya, rumahku gitu. surgaku. Nah, rumah itu kita ibaratkan sebagai surga kita. Kenapa? Karena kesuksesan seseorang atau kesenangan seseorang, jadi orang bisa senang di luar apabila di rumahnya senang sebenarnya Bang. Nah, berarti harus diciptakan senang dulu di rumah nih Bang. Senang dulu. Nah, kalau di rumahnya udah nggak senang, udah urut-urutan, rungsing segala macam gitu ya. Nah, apalagi di luar. Benar Pak. Seperti itu Bang. Ya, terakhir Pak Ustadz. Ya. Pesan supaya sekarang kita nggak kalah malum ya Pak Ustadz ya. Malum Di pinggir jalan. pinggir jalan ini emang menjalan raya ini Bang. Iya. Jadi pesan Pak Ustadz untuk generasi saat ini, menghadapi tantangan Ramadan tahun ini. Pesan terakhir. Nah jadi gini Bang. Nah jadi Ramadan ini kan adalah merupakan sesuatu, puasa ini adalah merupakan sesuatu yang harus dilatih sebenarnya Bang ya. Nah orang yang tidak terbiasa berpuasa, nah ketika di usia tua atau di usia lanjut, dia Tuanya baru jangan ke saya Pak Ustadz. Jangan ke sono kayaknya. Nah, enggak kalau sono orang tua semua. Orang tua semua ya. Kita nggak enak nunjuk-nunjuk orang tua kan gitu ya. Maaf ya orang tua. Kan gitu ya. Nah, jadi itu memang harus diawali dari sejak usia dini sebenarnya Bang ya. Makanya kan bagaimana sih kita persiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita umpamanya ketika dia masih TK, masih SD. Nah, itu kita latih berpuasa mungkin mulai dari jaman gitu ya. Mulai dari 3 jam, terus naik kepada 6 jam. Nah, terus jadi tidak untuk anak-anak itu tidak boleh ada paksaan sebenarnya Bang. Kita berlatih. Nah, umpamanya baru 3 jam dia minta jajan umpamanya Bang ya. Ya jajanin Bang, nggak apa-apa. Kan gitu ya. Nah, yang penting dia makannya jangan di luar. Nah, makannya di dalam kan gitu ya. Nah, itu sebagai penghargaan atau penghormatan bulan puasa. Nah, apabila itu latihan-latihan itu sudah
terbiasa. Ya. Sebab hidup adalah kan berjalan sesuai dengan kebiasaan sebenarnya Bang. Oh. Kalau bukan kebiasaan itu jadi berat. Jadi berat. Jadi berat. Iya. Nah, Abang umpamanya nih biasa tidur jam 10. Nah, Nah, Abang paksain tidur jam 3 pagi. Berat nggak Bang? berat. Nah, seperti itu. Oh, iya. Tapi orang yang biasa tidur jam 3, Iya. nah, dipaksain tidur jam 10 nggak bisa Nggak Bang. bisa nih kayak operator kita nih. Nah, Gitu tuh. kalau dia emang nggak tidur-tidur. Oh, nggak Bang. tidur-tidur. Nggak tidur-tidur. Tidur siang. Iya. Iya. Ya, seperti itu Bang. Siap. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton kita. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Tetap di Podkartar. Kembali besok, ketemu lagi sama Pak Ustadz Rohmat dan saya Bang Alung. Ya, saksikan terus di Podkartar, podcastnya warga sekitar. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bang. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. salam.